Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan RAM ya. Di sini saya sudah menyediakan 3 buah RAM ya. Dan tentunya ini yang saya pegang adalah RAM laptop. Dan untuk RAM sebuah komputer tentunya lebih besar ya ukurannya atau lebih panjang. Nah, di sini ada RAM laptop. Ini adalah RAM laptop. Kemudian ada spesifikasinya ya, tercantum di sini. Ini adalah RAM laptop 2 GB 1R kali 8 PC3 600S. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah permasalahan yang paling banyak terjadi ya pada pengguna laptop maupun komputer ya. Nah, jadi untuk RAM laptop ya, ini adalah RAM laptop. Itu bisa saya bilang bahwa RAM laptop itu lebih awet ya. Lebih awet dan jarang sekali terjadi kerusakan. Dan mungkin teman-teman juga yang menggunakan laptop yang sudah bertahun-tahun pasti jarang sekali mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh RAM ya. Untuk RAM komputer ya. Dan ukuran RAM komputer kan lebih panjang biasanya, ukurannya itu lebih panjang. Kemudian sering sekali terjadi masalah ya pada RAM komputer. Nah, kalau di laptop itu jarang sekali terjadi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan RAM laptop itu digunakan bertahun-tahun itu tidak akan mengalami kerusakan ya. Saya sudah buktikan sendiri bahwa memang RAM laptop itu lebih kuat ya. Dan ya memang dikarenakan hal tersebut itu dari penggunaan daya listriknya yang begitu kecil ya. Jadi daya listriknya kecil, tidak sebesar komputer ya, maka komponen-komponen elektroniknya bisa dikatakan lebih awet. Nah, jadi untuk permasalahan RAM di laptop itu biasanya diakibatkan karena kesalahan dari si penggunanya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, RAM di laptop tersebut itu sudah terpasang satu keping ya, misalkan ukurannya 2 GB. Nah, kemudian si pemilik laptopnya itu dia ingin si laptopnya jadi ukuran 4 GB RAM-nya. Nah, otomatis kan dipasang 2 ya. Ini catatan kalau misalkan slot yang ada di laptop tersebut itu slotnya 2 ya untuk RAM-nya. Nah, setelah dipasang itu kenapa si layar dari laptop itu tidak tampil ya? Kan biasanya kalau kita menyalakan laptop ya, itu kan ada muncul ya kayak brandnya gitu. Misalkan kalau kita menggunakan laptop merek Toshiba akan muncul merek ataupun nama Toshiba ataupun Asus dan lain-lain ya. Nah, biasanya setelah dipasang RAM yang baru itu malah blank hitam ya, tapi kalau mesinnya nyala gitu ya. Nah, jadi untuk permasalahan di laptop ya, kalau RAM-nya itu rusak, mesinnya itu akan tetap menyala teman-teman ya, menyala terus, tapi dia tidak akan menampilkan gambar. Pada saat kita menyalakan laptop pun itu tidak akan muncul ya brand yang muncul di layar gitu. Jadi nggak ada tulisan Asus, Acer, Toshiba, itu nggak ada.
tapi mesinnya menyala. Nah, berbeda dengan komputer. Kalau RAM komputer bermasalah, itu biasanya komputernya akan mati menyala gitu. Nah, kalau di laptop tidak seperti itu ya. Kalau di laptop dia akan mesinnya menyala aja normal, tapi tidak muncul gambar di monitor. Nah, itu ya permasalahan di RAM laptop ya. Nah, teman-teman itu biasanya kalau beli RAM gitu ya, itu kan yang diperhatikan adalah DDR-nya ya. Jadi DDR itu kan ada di bagian notch-nya ini ya, coakannya ini. Jadi kalau misalkan tidak sesuai, laptop kita menggunakan DDR3, kita malah beli DDR4, tentunya berbeda gitu. Nah, DDR3 pun itu tidak cukup ya, karena di laptop itu ada DDR3 yang standar, ada juga DDR3 tipe low ya, atau untuk konsumsi rendah 1,35 ya. Nah, jadi untuk di laptop itu kalau misalnya kita beli RAM itu kita tidak boleh sembarangan ya, jadi harus diperhatikan dengan benar RAM yang kita beli. Namun saran dari saya untuk teman-teman yang ingin mengupgrade RAM laptopnya, misalkan dari 4 ke 8 GB misalnya. Nah, kalau saran dari saya, silahkan bawa saja langsung si laptopnya ke tempat servis. Karena apabila terjadi masalah, RAM tersebut akan langsung bisa diganti ya, atau ada pertanggungjawaban dari si pemilik toko yang menjual kepingan RAM seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada RAM yang masih baru nih. Ini masih baru teman-teman ya. Saya coba buka dulu, ini kemasannya seperti ini. Ya, ini 1600 MHz ya, ukurannya 4 GB. Karena dia ingin memasangnya sendiri gitu ya, jadi dia itu beli di toko online. Nah, kemudian setelah dipasang, si laptopnya itu tidak menyala sama sekali ya, tidak menyala sama sekali. Nah, setelah itu ya jadi urusannya panjang ya, jadi minta komplain apalah gitu ya. Nah, jadi itu sangat ribet kalau menurut saya ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini secara fisik nih teman-teman bisa lihat nih, ini kalau dilihat dari fisiknya RAM ini masih bagus ya. Nah, lihat dari pin kuningannya juga masih bagus. Di sini ada spesifikasinya, mereknya Samsung, 4 GB 2R, kemudian DDR-nya 3, 12.800S. Nah, ini didapatkan di toko online ya. Jadi teman saya itu beli dua ya teman-teman ya. Ini ukurannya itu 4 GB, jadi dia itu beli 4 GB 2 keping ya. Jadi tujuannya pengen jadi 8 GB. Nah, jadi setelah dipasang ternyata RAM ini tidak berfungsi teman-teman ya. Nah, setelah saya cek juga dan saya pasangkan si RAM ini di laptop saya, ternyata memang RAM ini tidak berfungsi ya. Jadi kalau misalkan RAM yang bagus itu nih teman-teman ya, kalau misalkan dipasang ya, dipasang itu biasanya akan ada dan di sini ya itu hangat gitu ya, bukan panas yang berlebihan gitu ataupun dingin gitu ya. Nah, itu kan menandakan bahwa memang terjadi masalah. Nah, setelah saya cek di laptop saya juga, ternyata RAM-nya ini tidak berfungsi, yang harusnya memang terpasang dengan baik ya, ataupun terdeteksi dengan baik di laptop saya. Karena untuk RAM ini bukan tipe L ya, di sini menggunakan PC3 nih ya, atau DDR3 yang standar, dan harusnya memang terpasang dengan baik di laptop saya.
Nah, namun nyatanya setelah dipasang itu malah tidak berfungsi sama sekali. Nah, itu tentunya akan membuang-buang uang. Dan memang setelah saya cek ya, harganya itu memang sangat murah teman-teman ya. Untuk ukuran ini kan ukurannya 43 ya. Itu kalau beli di toko itu tentunya akan lebih mahal ya. Bisa jadi harganya itu 350-an gitu ya, atau bisa saja sampai 400.000 untuk satu kepiknya. Nah, kalau di toko online itu ada mungkin yang si pelapaknya itu menjual dengan harga yang miring gitu ya. Nah, namun hasilnya seperti ini. Ini rusak teman-teman ya. Padahal fisiknya masih bagus. Dan saya sudah membuktikan si RAM ini ke beberapa laptop ya. Saya sudah coba di laptop yang menggunakan RAM DDR3 standar yang biasa. Itu kan biasanya untuk laptop-laptop yang lama gitu ya. Itu nggak jalan, ya nggak berfungsi. Kemudian saya coba juga itu karena penasaran di laptop yang baru ya, yang menggunakan DDR3L, sama juga tidak berfungsi. Nah, jadi kesimpulannya RAM ini rusak atau tidak berfungsi sama sekali. Nah, jadi itu adalah konsekuensi kalau misalkan kita membeli RAM di toko online ya. Jadi kita nggak tahu ini ya antara bagus ataupun tidaknya si barang tersebut. Nah, jadi yang saya sarankan untuk teman-teman yang membeli RAM ya, yang berniat ingin mengupgrade ya RAM di laptopnya, itu langsung saja datang ke toko komputer ya, atau toko laptop, agar nantinya berbagai macam hal yang berkaitan dengan RAM itu bisa langsung teratasi ya. Kalau misalkan ada masalah, tentunya RAM-nya itu bisa ditukar gitu ya, atau bisa dipertanggungjawabkan karena yang masang itu bukan kita gitu. Nah, gitu mungkin teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah pernah ya, yang sudah pernah atau mau mengganti atau menaikkan ukuran RAM di laptop, saran dari saya langsung saja pergi ke toko laptop ya, ataupun ke toko komputer. Karena untuk mengantisipasi adanya RAM yang rusak. Dan saya curiganya itu RAM-nya ada yang palsu teman-teman ya. Dan kita itu enggak ini ya, jangan sampai tertipu dengan merek-merek atau brand yang terkenal, karena bisa saja RAM ini adalah RAM yang palsu ya, bisa saja seperti itu. Karena kan kita nggak tahu gitu ya, walaupun disegel atau apa, karena tentunya untuk barang-barang tiruan atau barang palsu itu kan bisa diakalin gimana aja gitu caranya. Nah, mungkin itu saja teman-teman informasi yang berkaitan dengan RAM ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan dukung terus channel Restu Febriana agar bisa terus berkarya di dunia YouTube. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.